Tangan ini nama Hercules sering muncul dalam beberapa peristiwa politik penting di tanah air. Hercules pasang badan membela Jokowi dalam tuduhan ijazah palsu. Tak hanya itu, Hercules juga lantang membela Gibran ketika kelompok purnawirawan mengusulkan pemakzulan sang wakil presiden. Kehadiran Hercules dalam momen krusial itu tentu menarik. Dia bukan politisi, bukan tokoh agama, atau pengusaha. Dia bisa dibilang adalah seorang preman atau pimpinan ormas yang hidup di jalanan. Tapi justru dari kuasa ormasnya itu, Hercules sering digunakan elit untuk menekan lawan. Siapa sebenarnya Hercules? Mengapa preman seperti Hercules bisa punya peran dalam politik kita hari-hari ini? Yuk kita ulas sama-sama. Hercules atau Rosario de Marshall lahir di Timor Portugis, sebuah wilayah kecil di bagian timur Nusantara yang saat itu masih dijajah Portugal. Ia lahir sekitar tahun 1960-an. Saat anak-anak seusianya menikmati masa sekolah, Rosario justru tumbuh dalam konflik dan kekacauan. Ketika usianya masih belia, kondisi politik di Timor mulai berubah drastis. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI masuk ke wilayah itu. Tujuannya adalah untuk mengambil alih dan mengakhiri kekuasaan Portugal. Tapi yang terjadi justru konflik berkepanjangan. Pada pertengahan tahun 1970-an, Timor terpecah menjadi dua kubu. Satu sisi ada Fretilin, kelompok bersenjata yang ingin Timor merdeka sebagai negara sendiri. Di sisi lain ada kelompok pro-integrasi. Mereka mendukung gagasan agar Timor bergabung dengan Indonesia. Rosario yang saat itu masih remaja berada di tengah pertarungan dua kekuatan. Ia belum sepenuhnya dewasa, belum mengerti politik, tapi tidak bisa menghindar dari dampaknya. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1978, hidupnya berubah total. Sebuah bom meledak di Ainaro, sebuah daerah pegunungan di bagian selatan Timor. Ledakan itu merenggut nyawa kedua orang tuanya. Ia pun kehilangan keluarga di usia yang sangat muda. Sejak saat itu, Rosario hidup sebatang kara. Dunia yang semula sudah keras baginya berubah menjadi jauh lebih kejam. Setelah kehilangan orang tuanya dan tumbuh dalam suasana perang, Rosario tak punya banyak pilihan. Ia terus hidup di Timor-Timur yang terus bergolak. Dalam situasi yang tidak menentu, ia akhirnya bergabung dengan pasukan Indonesia. Meski bukan sebagai tentara, ia dijadikan TBO, singkatan dari Tenaga Bantuan Operasi. Tugasnya adalah membantu tentara di lapangan, mulai dari urusan dapur, logistik, hingga jaga gudang. Rosario berada di lingkaran pasukan Baret Merah, yaitu satuan elit milik ABRI yang saat itu bernama Kopasanda, singkatan dari Komando Pasukan Sandi Yuda. Di kemudian hari, satuan ini berganti nama menjadi Kopassus atau Komando Pasukan Khusus. Di sana Rosario diberi nama Sandi, tapi yang paling dikenal adalah julukan Hercules. Nama ini bukan sembarang nama. Julukan itu muncul karena meski tubuhnya kecil, ia bisa memikul karung seberat 100 kg tanpa mengeluh. Para prajurit kagum melihat kekuatan fisiknya. Dari kekaguman itulah mereka memberi nama Hercules. Zaki Anwar Makarib, perwira Kopassus yang pernah bertugas di Timor Timur, bercerita bahwa Hercules awalnya cuma dianggap tukang masak. Tapi perlahan ia dipercaya menjadi penjaga gudang logistik, posisi yang terlihat sepele tapi krusial di medan konflik. Di tengah tekanan perang, menjaga suplai tetap aman adalah tugas vital, dan itu menjadi tugas seorang Hercules. Menjadi TBO atau pembantu tentara di wilayah rawan seperti Timor Timur bukan hal yang ringan. Banyak orang lokal yang dicurigai sebagai simpatisan Fretilin, kelompok gerilyawan pro kemerdekaan. Tapi Hercules bisa membuktikan loyalitasnya. Kepercayaan pun tumbuh. Tak hanya dari 1-2 orang, tapi banyak perwira yang melihat langsung kesetiaannya. Gatot Purwanto, mantan Kopassus lain, menyebutkan bahwa Hercules sebagai orang kepercayaan para tentara. Dalam wawancara dengan Tempo, ia menyebut Hercules seperti anak buahnya sendiri. Dalam buku yang diterbitkan oleh King Andy,
Hercules bercerita bahwa saat itu ia memang banyak membantu urusan termasuk urusan logistik. Setelah konflik di Timur Timur berakhir, Hercules memilih pindah ke Jakarta. Ia memulai hidup dari nol, bekerja di bengkel bersama rekan-rekannya sesama perantau dari timur. Gaji kecil tak cukup untuk hidup, dan ia beralih menjadi pedagang rokok keliling di Tanah Abang. Di jalanan keras itulah ia mulai dikenal. Preman-preman lokal sering mengganggu, tapi Hercules melawan. Keberaniannya membawa golok membuat namanya cepat tersebar. Ia bukan lagi hanya pengasong, tapi mulai diperhitungkan. Keberanian itu menarik banyak anak muda dari Indonesia Timur untuk bergabung. Mereka membentuk kelompok yang solid dan militan. Menurut peneliti Ian Wilson, pada tahun 1993, geng Hercules sudah punya sekitar 400 anggota, dan itu menjadi salah satu yang paling disegani di Tanah Abang. Masa lalunya sebagai TPO juga memberinya akses masuk ke Pemuda Pancamarga, organisasi yang memberi ruang bagi orang-orang dengan latar belakang militer. Di sana, ia mulai mengelola jasa keamanan dan perlahan masuk ke lingkaran elit Jakarta. Namun, kejayaan itu tak bertahan lama. Pada tahun 1996, muncul sosok baru, Ucu Kambing, yang mulai merebut wilayah kekuasaan Hercules. Pertarungan geng pun tak terelakkan, dan posisi Hercules nyatanya makin terdesak. Kelompoknya pun pecah, banyak yang tak lagi nyaman dengan cara-cara kerasnya. Ia kehilangan dukungan, bahkan dari sesama preman dan anggota Pemuda Pancamarga. Hubungan dengan warga Tanah Abang pun memburuk karena kekerasan makin banyak terjadi. Pada akhir 1997 menjadi puncak kejatuhan sang Hercules. Kelompok IKBT yang dipimpin oleh Ucu Kambing melancarkan serangan besar yang mengguncang kekuasaan Hercules. Dia dan anak buahnya terpaksa mundur. Wilayah yang dulu jadi pusat kekuatan harus ditinggalkan. Sebagaimana banyak penguasa jalanan lainnya, masa kejayaan Hercules berakhir dengan kekalahan. Namun ceritanya belum usai, ia akan kembali, kali ini dengan peran yang berbeda. Setelah lama bergelut di dunia yang keras dan penuh dengan kekerasan dan konflik, Hercules akhirnya menemukan titik balik dalam hidupnya. Ia memutuskan memeluk Islam, dengan dibimbing dengan sabar oleh istrinya, Nia Dania. Proses spiritual itu mencapai puncaknya saat ia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, ulama asal Pekalongan. Sejak saat itu hidupnya mulai berubah. Ia lebih rajin beribadah dan aktif dalam kegiatan sosial, terutama yang menyentuh pesantren dan anak-anak yatim. Setelah tersingkir dari Tanah Abang, Hercules tidak tinggal diam. Ia mencoba bangkit dan membangun ulang kehidupannya lewat jalur lain. Meski tidak lagi menguasai jalanan, ia tetap bergerak di wilayah yang beririsan dengan kekuasaan. Menurut catatan peneliti Ian Wilson, Hercules mulai fokus pada bisnis jasa yang menguntungkan, seperti penagihan utang, pengamanan proyek, hingga menjadi perantara dalam urusan jual beli tanah. Pelanggannya bukan orang sembarangan, banyak dari mereka adalah pebisnis dan politisi papan atas Jakarta. Di tengah kesibukannya menjalankan bisnis, Hercules perlahan mulai menancapkan kakinya di dunia politik dengan lebih serius. Ia masih dikenal di kalangan geng jalanan, tapi mulai membentuk citra baru. Ia ingin dikenal bukan lagi sebagai seorang preman, melainkan sebagai orang yang telah bertaubat dan mencoba memperbaiki diri. Politik pun memberinya ruang baru, berperan dan membangun jaringan yang lebih luas. Hingga pada tahun 2009, Hercules ikut terlibat langsung dalam arena politik nasional. Ia bergabung dalam tim kampanye Susilo Bambang Yudhoyono, presiden petahana yang saat itu kembali mencalonkan diri. Dalam kampanye tersebut, Hercules ikut membantu memenangkan SBY melawan pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto.
Hubungan antara Hercules dan Prabowo Subianto berakar dari masa konflik di Timur Timur pada tahun 1980-an. Prabowo saat itu masih perwira muda di Kopassus, sementara Hercules hanyalah remaja yatim piatu yang kehilangan tangan dan mata akibat perang. Ia bekerja sebagai kurir logistik untuk militer. Dari situ tumbuh kedekatan, dan Hercules merasa sangat berutang budi pada Prabowo. Loyalitasnya pada Prabowo begitu besar, ia bahkan pernah berkata bahwa hanya Prabowo yang bisa memukulnya tanpa ia bisa membalas. Namun hubungan itu sempat retak di tahun 1980. Akhir tahun 1990-an ketika posisi Hercules di Tanah Abang mulai terancam karena konflik internal geng. Prabowo disebut-sebut menyangkal pernah mengenalnya. Di dunia jalanan, pengingkaran seperti itu terasa seperti pengkhianatan. Momen ini memperlemah posisi Hercules dan memberi ruang bagi lawan-lawan lamanya untuk menyerangnya. Hubungan mereka mulai pulih seiring masuknya Prabowo dalam dunia politik. Pada 2012, Hercules mendirikan Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Baru dan menempatkan Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina. GRIP di kemudian hari menjadi wadah politik informal yang berisi mantan milisi, preman, pensiunan militer, dan kelompok bela diri yang loyal. Meski tak resmi terafiliasi, GRIP menjadi semacam sayap politik bagi Prabowo untuk menggalang dukungan bagi Gerindra di masa awal-awalnya. GRIP aktif dalam berbagai kampanye, termasuk saat Prabowo mencalonkan diri di Pilpres tahun 2014 hingga 2019. Setelah Prabowo akhirnya menang pada Pilpres 2024, GRIP yang kini bernama GRIP Jaya menjadi jaringan pendukung yang semakin solid. Organisasi ini membangun cabang di berbagai daerah, menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, bahkan aparat keamanan. GRIP juga aktif di kegiatan sosial. Hercules sendiri tetap memimpin GRIP Jaya untuk periode 2024 hingga 2029. Hubungan antara Hercules dan Prabowo memperlihatkan sisi abu-abu dalam politik Indonesia. Di satu sisi, Prabowo harus menjaga citra sebagai tokoh nasional yang bersih dan berjarak dari dunia premanisme. Akan tetapi di balik layar, ia tetap memanfaatkan jaringan informal seperti GRIP Jaya untuk menggerakkan massa dan mengamankan lapangan. Keduanya saling menguntungkan. Prabowo mendapat dukungan akar rumput yang kuat dan terorganisir, sementara Hercules memperoleh legitimasi serta peran dalam panggung politik yang lebih luas. GRIP Jaya sendiri kemudian tumbuh menjadi kekuatan politik informal yang mandiri. Di bawah kepemimpinan Hercules, ormas ini rutin menggelar berbagai kegiatan sosial, menjalin relasi dengan aparat, dan memperluas jaringan hingga ke daerah. Dengan struktur yang rapi dan basis massa yang loyal, GRIP bisa menekan atau mendukung kebijakan sesuai arah kepentingannya. Ini menjadikan Hercules sebagai figur penting di luar sistem formal. Ini menjadikan Hercules sebagai figur penting di luar sistem formal, tapi tetap punya pengaruh besar. Ia adalah contoh nyata bagaimana kekuasaan di Indonesia tidak hanya ditentukan lewat kursi dan jabatan, tapi juga oleh siapa yang menguasai lapangan dan massa. Saya tidak kenal dengan Hercules, tidak pernah kenal, ya. Dan kalau beliau ngaku-ngaku di backing oleh Kopassus itu sama sekali nggak benar itu, ya. Kalau mereka terlibat kriminalitas, ya mereka harus ditindak sekeras-kerasnya kalau bisa. Apalagi bawa nama Kopassus, ya, bawa saya lagi. Mengenai kedekatan katanya dikenalkan Pak Prabowo dengan para preman. Preman gimana? Ya, preman. Oh, itu jelas fitnah itu. Saya paling anti preman. Saya kira preman paling takut sama saya kira. Ya, jadi itu tidak benar. Fitnah itu. Belakangan ini Hercules kembali ramai dibicarakan karena sikap-sikapnya yang keras dan terus terang. Ia datang ke rumah Jokowi di Solo, menyatakan dukungan penuh dan membela keaslian ijazah Jokowi yang kembali dipersoalkan.
Menurutnya, tidak masuk akal jika seorang bisa menjadi wakil kota, gubernur, hingga presiden dengan ijazah palsu. Tak lama berselang, Hercules menyindir keras Sutioso yang mendukung revisi UU Ormas dan mengeluh soal ormas yang berlagak seperti preman. Di depan publik, bahkan Hercules menyebut Sutioso sudah bau tanah dan meminta pensiunan jenderal itu untuk berhenti menyinggung ormas. Ia juga pasang badan untuk Gibran, menyebut purnawirawan yang mengkritik sebagai pihak yang ingin menggulingkan pemimpin yang sah. Pernyataan itu tentu membuat Gatot Nurmantio murka. Mantan Panglima TNI itu menyebut Hercules kurang ajar dan tidak tahu diri. Ia mengingatkan bahwa dulu ia hanya seorang Iya, TPO kalau yang dulu bisa TPO. ke Jakarta Kok bisa ke juga Jakarta karena pakai apa? jasa para purnawirawan. Sudah purnawirawan juga yang Bapak ngurus ini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman. Memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan. Kalau itu preman. Grip Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh Grip, pertama mencintai dulu Grip, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu karena dia mendapat rakyat, karena milih rakyat bukan Grip. Preman. Yang kedua, ini yang buat saya marah. Kejadian di Depok. Polisi itu adalah alat negara yang melaksanakan ketertiban dan juga masyarakat. Ketika akan mengangkat, dilawan, dikepung. Negara apa ini? Mobilnya negara, mobilnya dibakar lagi. Kalau saya diam, orang akan menyangka bahwa polisi udah nggak ada. Kayaknya preman. Hercules kini mungkin sedang menghitung ulang posisi dan kekuatan dirinya dalam lanskap politik para jenderal. Di mata sebagian kalangan elit militer, Hercules bukan siapa-siapa tanpa jaringan TNI yang dulu membawanya dari medan konflik ke jantung kekuasaan di ibu kota. Bila ia terus menyerang tanpa perhitungan, bukan tak mungkin para jenderal pensiunan yang dulu menjadi pelindungnya akan berubah menjadi lawan. Dalam dunia kekuasaan yang dibentuk oleh patronase dan hutang budi, tampil terlalu percaya diri bisa dengan cepat diartikan sebagai sebuah pengkhianatan. Hercules adalah sosok yang hanya bisa lahir dari tanah seperti Indonesia. Ia bukan politisi, bukan pejabat, bukan pula tokoh masyarakat dalam pengertian umum. Tapi ia hadir dan berpengaruh. Dari lorong-lorong Tanah Abang sampai ke ruang-ruang kekuasaan, ia bergerak bebas, membawa gaya jalanan ke meja politik. Dalam banyak hal, Hercules jadi alat. Ia dipakai untuk mengerahkan massa, menjaga proyek, menekan lawan, atau mengerjakan urusan-urusan yang terlalu kotor untuk ditangani langsung oleh orang-orang berdasi. Kuasa Hercules bisa dibilang didasari pada beberapa hal. Pertama adalah kekuatan massa. Sebagai pemimpin ormas, Hercules seringkali mengklaim bisa menggeruduk lawan. Anggota ormasnya yang banyak bisa jadi kekuatan dalam mobilisasi, konflik, pengerahan massa, hingga menciptakan ketakutan. Kedua, Hercules punya kuasa karena hubungannya dengan elit politik. Meski begitu, hubungan antar mereka tampak rumit. Seringkali hubungan itu tidak diakui oleh tokoh politik. Di satu sisi, Hercules sering dianggap mengklaim punya kedekatan dengan tokoh politik nasional. Dengan koneksinya itu, ia bisa mengancam, melakukan manuver politik, atau mengerahkan massa di lapangan, entah untuk kepentingan ekonomi atau kepentingan politik. Sebagai seorang preman, Hercules menyelimuti dirinya dengan serangkaian mitos. Dia sering dijuluki punya kekuatan karena bisa mengangkat barang berat dengan tubuh kecilnya. Tak hanya itu, Hercules juga dianggap sebagai preman yang dalam tanda kutip tidak bisa mati atau kebal dibacok. Tentu semua klaim ini sifatnya adalah mitos, karena Hercules sendiri kehilangan salah satu mata dan tangan kanannya. Mitos ini tentu penting bagi seorang seperti Hercules untuk menambah karismanya. Sebagai pemimpin ormas, Hercules kadang dianggap bertindak sesukanya. Namun zaman telah berubah, jalanan tidak lagi seperti dulu.
Ketika investasi mulai masuk dan negara bicara soal iklim usaha yang bersih, preman bukan lagi dianggap pengaman, tapi justru sebagai pengganggu. Para pengusaha pun cemas, warga muak, dan para pembuat kebijakan mulai berhitung pulang. Sosok seperti Hercules yang dulu dielukan dan ditakuti kini mulai kehilangan tempat. Ia masih berdiri, masih bicara, tapi arah angin mungkin tak lagi sama. Mungkin begitulah nasib kekuasaan yang dibangun di luar sistem. Selalu besar dalam bayangan, perlahan menghilang ketika cahaya diarahkan ke arah lain. Pada akhirnya, ketika zaman telah berubah dan cara lama tak lagi diterima, apakah tokoh seperti Hercules akan punya tempat di masa depan?